Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Al-ayah sadaqallahul azim. Al-mukarramun, para sesepuh, para bini sepuh di lingkungan Komplek Budi Harapan Blok CC teristimewa, Bapak Kades Cibiru Hilir, Bapak Haji Dr. Anas Yusnus Hikam beserta Ibu, teriring doa tulus dari saya. Semoga Pak Kades senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjalankan amanat dan tugas dengan sebaik-baiknya. Juga Pak RW, Pak RT, dan segenap tokoh masyarakat, insya Allah semuanya saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Teristimewa Sahibul Bait Pak Asep Budiana, yang kita sama-sama ketahui hari ini punya maksud tasyakur walimatul khitan. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Ananda Muhammad Aska Al-Farisi dijadikan investasi untuk Pak Asep di dunia dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan jadi anak yang ditinggikan derajatnya di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan menjadi anak yang sukses di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Daraman sadayana ibu-ibu siap ngupingkeun tausiah? Tos tunduh ke acan? Lapar. Panjangan atau pengekan? Aduh, rada keeng mau tausiahnya. Tadi udara bersahabat rada mendung, sekarang mulai panas. Ibu-ibu sudah mulai kelihatan gelisah, sebab berbarengan dengan cuaca yang panas ternyata perut kita semakin keroncongan. Apalagi makanan sudah dihidangkan. Tenang, tidak akan panjang ibu dan bapak. Ibu-ibu, kata Imam Al-Ghazali, anak kita itu, terutama yang laki-laki, itu seperti botol kosong tanpa merek. Pahami? Anak laki-laki kita itu seperti botol kosong tanpa merek. Ibu-ibu, kuningan merek. Saluran Bogor mah merek. Botol kosong tanpa merek. Ketika anak kita dihitan, maka botol kosong itu jadi ada merek. Apa mereknya? Islam. Khitan itu adalah upaya labelisasi anak kita yang diibaratkan seperti botol kosong tanpa merek itu.
Jadi ada mereknya, Islam. Nah, hitan bagi anak kita itu bagian dari proses edukasi supaya anak kita itu menjadi ahli ibadah dan ahli pengorbanan. Bagi anak kita, hitan itu ibadah. Meskipun dia masih kecil, ini masih kecil, ibadah bagi dia, pahalanya akan sampai pada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, kan jika ditinjau dari aspek rasa nih, dari aspek rasa, ibadah itu kan macam-macam. Satu, ada ibadah yang dibarengi dengan rasa malas. Dua, ada ibadah yang dibarengi dengan rasa lapar, haus, dan dahaga. Tiga, ada ibadah yang dibarengi dengan rasa capek. Empat, ada ibadah yang dibarengi dengan rasa nikmat. Dan yang kelima, ada ibadah yang dibarengi dengan rasa sakit. Coba diulang ibu-ibu. Satu, ibadah itu ada yang dibarengi rasa malas. Dua, semakin terlihat laparnya ya, sudah susah diajak dialog itu. Satu, ada ibadah yang dibarengi dengan rasa malas. Apa contohnya? Ibadah maktubah, ibadah harian, ibadah wajib. Mana contohnya? Sholat. Sholat itu ibadah yang dibarengi dengan rasa malas untuk mengerjakannya. Coba subuh jam 4 harus bangun, malas tidak ibu? Malas. Sekarang siang hari harus sholat panas-panas, malas tidak? Malas. Asal waktunya istirahat disuruh sholat lagi. Maghrib baru juga rileks harus sholat. Agak malas-malasan dikit harus sholat lagi isya. Jadi sholat itu ibadah yang dibarengi dengan rasa malas. Tetapi karena sholat itu wajib hukumnya, itu wajib kita kerjakan. Kenapa ibu? Sebab sholat itu pada hakikatnya bukan ibadah, bukan perintah maksud saya, tetapi kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Untuk curhat ruhani, untuk ngobrol ruhani antara kita dengan Gusti Allah. Kan ketika sholat kita itu ngobrol ibu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu kita ngobrol dengan Allah. Lagi duduk di antara dua sujud kita berdoa gimana? Robbi firli. Ibu keluarin suaranya. Robbi firli warhamni wazburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini. Asa ngajar di TK. Ibu-ibu itu kita ngobrol dengan Allah ya. Dan kata Quran surah Ali Imran, barang siapa yang ruhaninya terkoneksi dengan Allah, khususnya melalui pelaksanaan ibadah sholat maktubah, sholat fardu, kata Allah begini, wa may ya'tasim billah, barang siapa yang mengkoneksikan dirinya dengan Allah melalui ibadah sholat tadi, janji Allah gimana? Faqad hudiya, maka dia akan ditunjukkan ila siratin mustaqim, pada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus tuh? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberikan nikmat pada mereka. Jadi ibu meskipun malas, setelah sholat itu ada perasaan apa? Flow, leres. Ada nikmat, ada tenang, ada kayak refresh gitu. Nah maka jaga yang pertama, ada ibadah yang dibarengi dengan malas, tapi semalas apapun harus kita kerjakan supaya kita plong, hidup kita ada dalam naungan kenikmatan dari Allah. Satu. Yang kedua, ada ibadah yang dibarengi dengan rasa lapar, haus, dan dahaga. Apa contohnya ibu-ibu? Puasa. Kalau sekarang lapar, haus? Haus ya. Ibu-ibu saum fardu
maupun saum sunnah, ibu-ibu, itu adalah ibadah yang dibarengi dengan rasa lapar, haus, dan dahaga. Tetapi itu harus kita kerjakan. Kenapa? Visi dan orientasi ibadah saum adalah al-imsak. Ibu-ibu kuningan imsak naon hartosna? Apa arti imsak itu? Imsak itu artinya menahan diri. Disyariatkannya ibadah puasa supaya kita pandai menahan diri. Kenapa harus menahan diri? Supaya kita punya kendali diri. Kenapa harus punya kendali diri? Supaya kita tidak lepas kendali. Dan muara dari seluruh masalah, muara dari seluruh kemaksiatan dan dosa, itu judulnya karena kita lepas kendali. Jadi ibu-ibu disyariatkan ibu-ibu untuk saum supaya al-imsak mampu mengendalikan diri. Maka ibu-ibu punten, pada saat saum, sesuatu yang halal kalau belum waktunya bisa menjadi haram. Bang apa Haji lihat turunan. Jadi begini, lagi puasa, kalau belum waktunya, sesuatu yang halal bisa haram. Saya tanya, ibu daging mang oleh halal atau haram? Dibuatnya dari apa? Rasanya? Kabawa ku ade londo. Daging rasa anjing, rasa taigu. Daging halal haram bu? Halal. Jam 5 sore lagi puasa halal haram? Haram. Iraha halalna? Maghrib. Kita bawa mengoleh halal haram? Jam 5 sore haram. Iraha halalna? Maghrib. Suami ibu halal haram? Halal. Lagi saum jam 5 sore? Iraha halalna? Kabina-bina geus isa. Maghrib banget. Pantu sholat telah. Pak RW ini yang ketawa pasti pengalaman ya. Ibu saum itu ngedidik kita al-imsak, menahan diri supaya kita tidak menjadi manusia yang lepas kendali sampai yang halal kalau belum waktunya menjadi haram. 2, 3, kita percepat. Ada ibadah yang dibarengi dengan rasa capek yang teramat sangat lelah. Apa contohnya ibu? Ibadah haji dan umroh. Sangat capek. Kenapa capek? 1, jarak tempuhnya jauh. 2, iklim di tempat ibadah sananya itu kadang ekstrim. 3, waktunya juga lama. Kalau tidak mau capek, jangan berangkat haji dan umroh. Makanya ibu-ibu, upami badai angkat haji sareng umroh, entong nuan aki-aki. Ibadahnya mau sempurna, capek harus masih muda. Di satu sisi supaya ibadah kita sempurna, di sisi lain supaya Mekah dan Madinah yang setiap hari terus bersolek mempercantik dirinya bisa kita nikmati. Tapi ibu dan bapak, secapek apapun ibadah umroh, tidak pernah ada orang yang kapok, leres. Pak Haji Jaja kayak pasti yang angkat dari baginya. Selalu ada rasa ingin berangkat lagi. 3, 4 kita percepat. Jadi ibadah itu 1, ada yang dibarengi dengan rasa malas. 2, ada ibadah yang dibarengi dengan rasa lapar. Yang ketiga, ada ibadah yang dibarengi dengan rasa capek. Yang keempat, ada ibadah yang dibarengi dengan rasa nikmat. Nikmat untuk ibadah itu. Apa contohnya? Nikah. Nikah itu nikmat karaos haneut. Apa buktinya nikah itu nikmat? Ibu, bapak, tidak ada satu orang pun yang kapok untuk nikah. Pak Kades kapok nggak nikah? Semua bapak-bapak pasti ingin nikah lagi. Leres tuh Pak.
Anjir salinan gitu. Saya yakin semua yang sudah nikah pengen nikah lagi. Kenapa Pak Kades sampai hari ini belum nikah lagi? Satu jawabannya, beliau belum siap dicakar oleh Bu Kades. Nikah itu tidak disebut nikmat gimana? Sebab yang tadinya haram bisa menjadi halal. Siapa yang menghalalkan pernikahan itu, Bu? Siapa yang menghalalkan prosesi pernikahan di akad nikah itu? Satu, rukun yang ketiga, saksi. Maka hati-hati milih saksi dalam pernikahan. Saksi dari pirata kurang Sunda, mah pesakna kudu dieusi. Maksud pesakna dieusi teh dieusi ku ilmu. Saksi itu harus orang berilmu, ngerti ilmu agama dan ngerti ilmu dari agama. Jangan sembarangan. Kenapa? Sebab saksi dia yang menentukan sesuatu yang tadinya haram menjadi halal. Nanti ibu kalau menikahkan anak dan cucunya, pilih saksi orang yang paling mafhum dalam ilmu agama. Jangan sembarangan pilih saksi. Ini berat. Sebab saksi sekali lagi menghalalkan status yang haram menjadi halal. 4. Baru yang kelima, ada ibadah yang dibarengi dengan rasa sakit. Apa contohnya? Hitan. Hitan ini ibadah dibarengi dengan rasa sakit. Sakit entar Haji Yunus? Saya yakin di hitan itu ibu sakit. Mana bukti sakit? Tidak ada bapak-bapak yang ingin dihitan lagi. Kalau Pak Yunus sekarang ingin dihitan lagi, beak. Tinggal profilnya muncul. Ya. Sakit. Tetapi sesakit apapun itu harus dilakukan. Orang tua harus tega ketika melihat anaknya nangis. Ketika bagian dari anggota tubuhnya harus dipotong. Kenapa? Sebab tadi kita harus ngasih merek, kita harus ngasih label ke anak kita. Label apa? Label Islam. Anitabi millata Ibrahim Hanifah. Ngikuti tradisinya Nabi Ibrahim yang hanif. Jadi ibu-ibu, hitam itu adalah labelisasi merek pada anak kita dengan merek Islam. 1. Teruskan dong ibu-ibu. Masih fokus? Masih biasa nahan lapar? Biasa ya. Nanti kalau ada keributan saya berhenti ya. Pertanyaan kedua, cukupkah tugas orang tua itu hanya ngasih merek? Jawabannya pasti tidak. Botol kosong sudah dikasih merek Islam, berarti ada tugas berikutnya apa? Ngisi botol itu dengan isian yang Islam juga. Kalau mereknya sudah Islam, isinya juga harus Islam. Jangan seperti kongguan kalengna di jerona ranginan bubuk. Saya kalau diundang pengajian ibu-ibu sugan dia kongguan jerona ranginan des bubuk. Nah itu tidak sesuai antara merek dengan isi. Kalau mereknya Islam, isinya juga harus Islam. Maka Pak Sohibul Bed, Pak Aep, ada 3 tahap untuk ngisi botol kosong itu, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Yang lagi disebut tarbiyah ba'dal wiladah. Ada 3 tahap ibu. 1, ada tahap la'ibuhum. 2, ada tahap adibuhum. 3, ada tahap rofiquhum. Coba diulang. 1, 2. Ini semakin memperjelas sudah lapar ya. 1, adibuhum. Ulang. 2, bukan adibuhum, salah nih saya juga. 1, fase la'ibuhum. Ulang. 2, adibuhum. 3, rofiquhum. Oke. 1, la'ibuhum. La'ibuhum itu fase bermain. Kapan usianya 0 sampai 5 tahun, itu fase pendidikan anak dengan filosofi permainan.
Jadi 0 sampai 5 tahun didik anak kita itu dengan bermain. Posisikan anak kita 0 sampai 5 tahun itu sebagai raja. Bu, 0 sampai 5 tahun akan diposisikan seperti raja. Layani dia secara maksimal. Kita kerahkan seluruh kemampuan untuk ngurus dia. Posisikan sebagai raja. Maka kan ibu ketika nimbang anak kecil, kembali nyanyi sore ibu, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Padahal bapak anak kades disebut anak raja. Posisikan sebagai raja. Prime service, layani. Nah, pendidikannya filosofi bermain. Jangan mentang-mentang anak ustadz misalnya 0-5 tahun atau anak dosen langsung diajari filsafat. Ajari bermain. Nabi merekomendasi ada 3 mainan. Apa? Pertama, berenang. Yang kedua, memanah. Ketiga, naik kuda. 1, ajari berenang. Secara fisikali renang itu bagus. Secara filosofi renang itu supaya anak kita bisa menyelami dan mengarungi kehidupan itu. Yang kedua, ajari anak kita memanah. Bukan diajari jadi teroris memanah itu, supaya dia fokus. Sebab kesuksesan hanya akan diraih oleh anak-anak yang fokus. Ketiga, naik kuda supaya terampil. Filosofinya supaya anak kita bisa mengendalikan situasi, bukan dikendalikan oleh situasi. 1. Lalu 5 sampai dengan 10 tahun ada yang disebut dengan fase adibuhum. Apa adibuhum itu? Fase pendidikan budi pekerti. Ibu-ibu, kalau anak kita sudah 5 tahun ke atas, diajari budi pekerti. Mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang semestinya, mana yang biasa saja. 0 atau 5 sampai 10 tahun harus dikenalkan dengan itu. Jika 0 sampai 5 tahun anak kita diposisikan seperti raja, maka 5 sampai 10 tahun anak kita harus diposisikan seperti tentara. Harus disiplin. Waktunya sholat, ajari sholat. Waktunya belajar, harus belajar. Waktunya main, boleh silahkan main. Harus disiplin. Sebab ternyata kata penelitian, kalau hilang disiplin di usia emas itu, selamanya hidup kita akan sulit untuk bisa didisiplinkan. Ya, maka disiplin. Ibu-ibu, 0 sampai 5 tahun anak saya suka, saya posisikan sebagai raja. Maka anak saya seringkali komen sama saya karena dianggap sebagai raja mereka itu, dengan bilang dulu ada sinetron di TV, Avatar, The Legend of Aang. Peng Aang dan diperlakukan mereka seperti raja. Baru ketika usia 5 sampai 10 tahun saya posisikan seperti tentara. Malas sholat saya pukul, malas baca Quran saya jewer. Maka robah yang tadinya Avatar The Legend of Aang jadi Aang, ribet. Ribet bisa. Nah, baru ibu-ibu dari 10 tahun ke atas ada yang disebut dengan fase rafiquhum. Apa rafiquhum itu? Fase kemitraan. Kalau sudah 10 tahun ke atas, anak kita jangan diposisikan seperti raja dan tentara. Posisikanlah sebagai mitra yang setara dan sama-sama. Nanti asik bu, kalau setara usia 10 tahun kita udah setara dengan mereka itu, jadi mitra, jadi sahabat. Itu. Suatu ketika anak saya yang paling gede minta diantar untuk ngambil rapot di Aliyah. Kalau saya nganter, anak saya karena sudah setara dengan saya hilangkan statusnya sebagai bapak dan sebagai sahabat, nyeletuk ngomong sama saya, ayah, aku suka sama anak perempuan itu dan dibagi rapot. Kata saya juga nggak tahu kak, ayah juga disuka sama ibu itu. Cair bu suasana kita. Nah, ibu dan bapak, pada fase rafiquhum ini ada paradigma pikir kata para ulama, PIKR. P itu artinya power sharing. Setelah 15 tahun ke atas mulai kita berbagi kekuasaan dengan anak kita. Kekuasaan ibu di dapur, anak perempuan ibu mulai dibagi, suruh masuk ke dapur. Gitu. Kekuasaan kita di dunia perusahaan misalnya, mulai sharing power kekuasaan kita dengan anak kita. I-nya adalah information sharing, berbagi informasi.
Informasi dunia kampus saya bagi pada anak saya. Informasi dunia anak saya dengarkan di telinga saya dengan khidmat dengan khusus. Jadi ada information sharing. Hanya knowledge sharing, berbagi pengetahuan. Pengetahuan yang saya raih sepanjang hidup saya bagi dengan anak-anak saya. Lalu anak-anak saya ketika punya pengetahuan dibagi dengan saya. Pikir, R-nya reward sharing, berbagi hadiah. Kalau anak kita berprestasi, jangan sungkan untuk memuji dia. Dengan demikian, di momen tertentu anak-anak kita juga akan memberikan pujian dan penghargaan kepada kita. Nah, ibu dan bapak sekalian, itu di antara tahap bagaimana tahap ngisi botol kosong itu dengan isian-isian yang islami. Tahapnya ada 3 tahap lagi. Yang terakhir, ibu dan bapak sekalian, setiap orang tua hari ini kita menghadapi masalah yang besar. Apa problem besar yang dihadapi oleh kita hari ini? Cyber culture. Apa cyber culture itu? Budaya cyber, budaya internet. Ini yang bahaya bagi setiap orang tua hari ini. Sekarang relasi yang dilakukan oleh anak kita bukan relasi sosial secara nyata, tetapi relasi virtual di jaringan internet itu. Ada 3 alatnya, satu medsos, yang kedua ada website, dan yang ketiga ada mesin pencari yang lazim kita sebut Google. Anak kita hari ini jadi anak-anak Google. Anak kita hari ini jadi anak website. Anak kita hari ini jadi anak-anak medsos, dan itu berbahaya. Kenapa ibu dan bapak? Sebab kami internet di dalamnya medsos, mau YouTube, mau IG, mau Facebook, mau Twitter, mau apapun medsos. Kemudian website, kemudian Google, itu membawa misi jebakan yang tersembunyi. Apa jebakannya? Pertama, ateisme. Anak-anak medsos dikondisikan hari ini untuk tidak bertuhan, tidak percaya pada Tuhan. Kesian ku Gusti Allah ku, tong beberapa ka ulama, ka Gusti Allah gitu sieun. Jadi wajar kalau di kita Jani bilang Habib Rizik tukang obat wajar. Kenapa wajar? Karena stasiun dan ku pangeran oke, betul nggak? Hati-hati. Jebakan yang pertama ateis. Yang kedua jebakan dari internet itu apa selain ateisme? Jebakan yang kedua agnostisisme. Apa agnostisisme itu? Mereka percaya yang kedua pada Tuhan, tapi tidak mau beragama. Sehingga bikin kampanye hari itu untuk hilangkan nama agama dalam KTP kita. Agama tidak butuh, yang kita butuhkan adalah bertuhan. Sekarang pertanyaannya, mau bagaimana kita mau bertuhan kalau tidak melalui pintu agama? 2, bahaya. Sekarang sudah muncul tokoh-tokoh agnostis yang begitu dikagumi oleh anak-anak muda kita. Siapa di antaranya? Yang stand up comedy siapa? Yang komik dikagumi, yang sekarang punya channelnya Kultum Pemuda Tersesat. Lihat ibu-ibu gaul ya, nanti lihat. Dan sebab anak-anak kita sekarang mainannya adalah itu. Gitu, bahaya agnostik. Yang ketiga, ibu-ibu, jebakan dari internet itu apa? Jebakan ketiga dari internet itu anarkisme. Pahami? Apa anarkisme itu? Pak Kades, kita dulu pernah belajar filsafat. Anarkisme itu aliran filsafat dalam politik yang mengatakan masyarakat tidak butuh negara. Masyarakat itu kata anarkisme tidak butuh negara. Yang mereka butuhkan tokoh populis. Maka ini bahaya akhirnya. Apa bahayanya? Negara kita digoyang melalui media sosial seolah masyarakat tidak butuh pada negara. Terlebih ketika negara tidak bisa menjalankan amanatnya dengan baik, lahirlah tokoh populis. Itu yang akan didewakan. Ini bahaya dari media sosial. Yang paling bahaya, ibu-ibu, bahaya dari media sosial hari ini, budaya yang dikembangkannya adalah budaya populer. Sok ibu-ibu tonton, putri-putri ibu anu ABG resepnya nonton apa sekarang? Hip hop. Dramanya apa yang ditonton? Drakor. Jangan-jangan ibu terus nonton Korea ini. Tahu apa? Sok nanya ke anak-anak kia, Bujun Pio, Soju, apa segala macam lah kayak gitu. Hip hop semuanya, ya. Ibu dan bapak, ciri budaya populer yang bahaya 1, kita percepat saja. Ciri budaya populer yang bahaya 1, budaya relatif. Apa relatif itu? Hari ini kata budaya populer tidak ada yang mutlak benar, tidak ada yang mutlak salah. Tidak ada kebenaran dan tidak ada kesalahan.
Saya kasih contoh yang benar nih. Saya kasih contoh. Ibu-ibu kuningan Pak Haji Roma Irama. Halo, keluarkan suaranya dulu. Halo ya, Haji Roma Irama Uninga. Bu, Roma Irama bikin lagunya inspirasinya dari Al-Quran. Syairnya bagus, dibawakan dengan cara yang baik. Kata budaya populer belum mutlak benar. Lalu satu lagi ada, siapa? Trio Macan. Ibu-ibu ya Trio Macan. Lagu favoritnya apa? Iwak Peyek. Jelas syairnya dibawakan dengan cara yang sensasional badannya. Eta meni ikhlas mengumbar payudara serba. Kata budaya populer itu tidak mutlak salah. Lalu mana yang benar? Yang benar tuh yang bisa menghasilkan duit. Haji Roma Irama lagunya bisa benar jika lagunya bisa mendatangkan duit. Begitupun Trio Macan dengan Iwak Peyeknya bisa disebut benar kalau mendatangkan duit. Maka materi yang dikejar habis-habisan hari ini. Ibu Pak, kenapa situs porno di internet Indonesia tidak pernah habis, malah puluhan juta sekarang banyak? Kenapa? Karena laku. Jadi hari ini begitu bahaya. Hese siapapun yang berantas situs porno sekarang di internet Indonesia nggak bisa, termasuk pemerintah juga menyerah hari ini. Kenapa? Karena laku, banyak yang nonton. Itu ukurannya adalah ukuran materi. Maka ibu yang bahaya, ketika kita hari ini sukses diukur dengan materi, hebat diukur dengan materi, sekali diukur dengan materi. Saya agak sakit hati Pak, pulang ke kampung, mau main ke rumah gua, lewat pematang sawah, tiba-tiba ada rumah 4 lantai, mobilnya mewah di depan rumah. Kata saya, Bah, bumi isaha itu, tahun Bapak, imah nasi aji sa babaturan ente, sakolana seret kelas 4 SD, tapi SSD aja, imahna tapi boga 4 lantai. Mobilnya mewah kabeh. Nah, ari maneh kuliah SD imah segede korek api di komplek. Banjir. Ibu sedih tidak? Sedih. Bapak saya ngukur sukses anaknya dengan materi. Tapi tidak bisa disalahkan, kita hari ini logikanya seperti itu. Itu bahaya. Ibu dan Bapak, PR setiap orang tua hari ini kita perang lawan internet. Internet itu hebat. Kita gunakan kehebatannya untuk terus berkreativitas. Tapi mari kita blokir seluruh ideologinya yang berbahaya itu. Hebat internet itu luar biasa. Kita blokir ideologinya, tapi kita manfaatkan kehebatannya untuk terus berkarya dan berkreativitas. Dunia sekarang datarku, sama semuanya juga. Kalau mau berkreativitas lewat internet, semuanya bisa memiliki kesempatan dan peluang yang sama. Tapi mari kita isi, kita kaji internet itu dengan konten-konten yang bermanfaat, jangan sampai yang tidak bermanfaat. Sebab kalau internet kontennya sampah, kontennya hancur, yang akan berat adalah anak-anak kita di masa yang akan datang. Ibu dan Bapak, itu yang bisa saya sampaikan karena alam sudah mulai menunjukkan tanda-tandanya. Sebentar lagi nampak akan turun hujan. Saya nggak mau ibu-ibu pulang dari acara ini kabulusan. Kita cukupkan sampai di sini dan kita doakan bersama-sama. Semoga Ananda Muhammad Faris Al-Farisi yang tadi pagi dihitan, kita doakan mudah-mudahan dia menjadi anak yang soleh, yang bisa berbakti pada ibu dan bapaknya, berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Anak-anak kita juga mudah-mudahan oleh Allah ditinggikan derajat di dunia wal akhirah. Kita orang tuanya bisa menjaga amanat anak kita, terutama dari percikan api neraka di dunia, apalagi api neraka di akhirat nanti. Ibu dan Bapak, mohon hadirkan hati yang paling tulus. Kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Saat akan turun hujan, itu adalah saat doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca istighfar dalam hati masing-masing sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad
وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا سابق رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيده. يا ربنا لك الحمد إنك أنت السميع الدعاء. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريات الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وعلي الأطهار وصحب الأخيار عددان آمين الله وإبطاله. ربي حبلي من الصالحين، ربي حبلي من المتقين، ربي حبلي من المحسنين، ربي حبلي أنند محمد أزكى الفارسي من المقربين. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.